Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Alia dengan NIM 25042228. Di sini saya akan menceritakan tentang etika pemerintahan dalam negara demokrasi. Apakah etika itu hanya soal hukum atau juga soal etika? Pertanyaan itu membawa saya pada satu kesadaran, demokrasi tidak hanya hidup dalam aturan, tetapi juga dari nilai-nilai moral para penyelenggara negara. Tanpa etika itu, hukum bisa kehilangan maknanya. Di tengah rutinitas, muncul pertanyaan di benak saya. Apakah etika masih benar-benar hidup dalam praktik pemerintahan kita hari ini? Dalam teori, etika selalu disebut sebagai fondasi penting dalam kehidupan bernegara, terutama di negara demokrasi. Etika bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi tentang nilai moral, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan. Namun, dalam realitas politik modern, kita sering dihadapkan pada praktik-praktik yang justru bertentangan dengan nilai tersebut. Pelanggaran etika kerap terjadi dan ironisnya, baru benar-benar dibicarakan ketika masalah itu sudah muncul ke permukaan. Di Indonesia, etika bernegara sering dipertanyakan, bukan karena etika tidak penting, tetapi karena masih ada oknum penyelenggaraan negara yang secara nyata melanggarnya. Perubahan aturan hukum termasuk perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang membawa banyak norma baru. Namun, masalah muncul ketika perubahan tersebut tidak diiringi dengan konsistensi aturan lainnya. Akibatnya, pelaksanaan hukum menjadi tidak sinkron dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Namun kebebasan itu tidak berdiri sendiri. Ia harus dijalankan secara bertanggung jawab, dan disinilah etika menjadi penyeimbangan antara kebebasan dan ketertiban. Perilaku aparatur pemerintah sangat mencerminkan wajah negara. Cara mereka melayani masyarakat, bersikap ramah, adil, dan profesional menjadi ukuran keberhasilan etika pemerintahan. Sebagai mahasiswa administrasi negara, saya mulai menyadari bahwa etika pemerintahan bukanlah konsep abstrak yang ada di buku. Etika hadir dalam setiap keputusan pejabat publik, dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Etika tidak diabaikan. Yang muncul bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga krisis kepercayaan publik. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Namun dalam praktiknya, seringkali kita melihat ketidaksesuaian antara norma hukum dan perilaku para pemegang kekuasaan. Disinilah etika seharusnya berperan sebagai kompas moral. Saya teringat satu kasus yang cukup menghebohkan pada tahun 2023, kasus pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan ketuanya sendiri, yaitu Anwar Usman, dalam putusan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Publik menilai adanya konflik kepentingan karena hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. Secara hukum, putusan telah dibacakan, tetapi secara etika, kepercayaan masyarakat justru terguncang. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa hukum saja tidak cukup. Ketika pejabat publik mengabaikan etika, keputusan yang dihasilkan bisa sah secara formal, tetapi kehilangan legitimasi moral. Akibatnya demokrasi justru terasa jauh dari nilai keadilan. Demokrasi seringkali dipahami sebagai kebebasan, namun kebebasan tanpa etika justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Etika membantu menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ia menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hukum tidak memanipulasi demi kepentingan tertentu.
Saya menyadari bahwa persoalan etika bukan hanya tanggung jawab lembaga negara. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi, mengkritis, dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Etika harus hidup dalam kesadaran kolektif, dimulai dari individu lalu tumbuh dalam sistem. Pada akhirnya, etika dan hukum seharusnya berjalan beriringan. Hukum memberi kepastian sementara etika memberi arah. Tanpa etika, hukum menjadi kaku dan kehilangan jiwa. Tanpa hukum, etika kehilangan kekuatan untuk mengikat. Dalam pemerintahan, pejabat publik adalah wajah negara. Cara mereka bertindak, berbicara, dan mengambil keputusan akan langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik. Jika etika dijunjung tinggi, maka integritas, profesionalisme, dan keadilan dapat terwujud. Namun jika etika dikesampingkan, yang muncul adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Etika pemerintahan sejatinya menjadi fondasi dari good governance. Ia menuntun aparatur negara untuk tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat. Karena pada akhirnya, kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah. Demokrasi seringkali dipahami sebagai kebebasan, namun kebebasan tanpa etika justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Penelitian menunjukkan bahwa aparatur yang menjunjung etika mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sebaliknya, ketika etika diabaikan, kualitas pelayanan pun ikut turun. Dari sini kita belajar bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi kekuasaan. Ia adalah amanah. Ketika etika dilanggar, kepercayaan publik ikut runtuh. Korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral. Dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam kualitas pelayanan publik. Dan sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, tugas kita bukan hanya memahami teori, tetapi juga menjaga nilai. Karena masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hukum yang dibuat hari ini, tetapi oleh etika yang kita jaga bersama. Itulah sekilas tentang etika pemerintahan dalam negara demokrasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.